Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fikri Lubis, agama Islam, nomor induk mahasiswa saya yaitu 0417109005. Tempat tanggal lahir saya yaitu Penyambungan pada tanggal 8 Maret 1999. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan atau rencana usaha. Rencana usaha yang saya buat itu yaitu tentang budidaya kentang atau bisa disebut dengan Solanum tuberosum L. Baik, di sini saya akan menyebutkan nama perusahaannya, dan di dalam slide kedua ini saya mencantumkan nama perusahaan yaitu Kahva Farm, dan di sini mungkin saya sudah menjelaskan tentang logonya juga. Untuk berikutnya yaitu tentang gambaran usaha. Pada gambaran usaha ini mungkin kita termasuk tentang kepada tanaman kentang. Pada tanaman kentang mungkin kita harus mengetahui tentang latar belakangnya. Apa aja sih latar belakang tentang kentang? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Tanaman kentang adalah salah satu komoditas hortikultura yang mendapat prioritas pengembangan karena produk tanaman ini dapat dipakai sebagai sumber karbohidrat dan mempunyai potensi dalam kebutuhan pangan. Dalam kebutuhan masyarakat akan semakin meningkat setiap tahunnya sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan berkembang industri yang membutuhkan bahan baku kentang. Perubahan pola konsumsi masyarakat Indonesia saat ini juga turut berperan dalam memicu peningkatan kebutuhan. Oke, dalam slide berikutnya mungkin ada lanjutan tentang latar belakangnya. Kentang merupakan sumber makanan terbesar keempat di dunia setelah padi, gandum, dan jagung. Kentang merupakan salah satu bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat, mineral, dan vitamin. Selain itu, kentang juga merupakan tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi yang dapat mendatangkan keuntungan bagi para usaha, industri, makan olahan, pedagang, dan petani yang membudidayakannya. Baik, slide berikutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang profil usaha. Pada profil usaha ini, mungkin bentuk usaha ini adalah perusahaan perseorangan atau yang didirikan oleh saya sendiri yang bernama Aulia Fikri Lubis. Dengan nama perusahaan yang saya buat yaitu Kahva Farm, di mana pekerjanya yaitu adalah memberdayakan masyarakat sekitar lokasi yang saya buat. Oke, untuk struktur Kahva Farm yaitu yang pertama teknik dan manajemen budidaya tanaman yang bersangkutan kepada administrasi dan keuangan, perencanaan strategi dan laporan, mungkin berhubungan tentang kemitraan dan humas, pengembangan dan analisa usaha, pasca panen dan pemasaran. Baik, selain dengan menjelaskan struktur, di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi Kahva Farm. Kahva Farm itu yaitu nama perusahaan saya. Visinya yaitu mewujudkan usaha maju, mandiri, profesional dengan menjalin mitra kerjasama strategis. Dan misinya yaitu mengembangkan usaha pertanian yang sudah berjalan menjadi lebih baik dalam hal kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Selain itu, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek organisasi dan manajemen. Kahva Farm memiliki struktur organisasi dan pembagian kerja yang menggambarkan dengan jelas wewenang dan tanggung jawab, serta fungsi-fungsi dari setiap bagian yang ada dalam perusahaan. Adapun pola pengelolaan usaha dan uraian tugas pada struktur organisasi ini adalah: pertama, saya atas nama Aulia Fikri, owner atau pemilik usaha. Di sini saya dalam struktur ini alhamdulillah rata-rata pegawainya itu atau karyawannya itu sahabat saya sendiri. Yang pertama, Yasid. Yasid jabatannya bagiannya sebagai Badan Administrasi dan Keuangan. Dan ada juga sahabat saya yang bernama Hoir yaitu di bagian produksi. Yanhar di bagian gudang dan Bakri jabatannya sebagai bagian pemasaran. Dan selain itu, saya akan menjelaskan tentang aspek dampak lingkungan. Untuk dampak terhadap lingkungan yaitu dengan didirikannya perusahaan ini
memberikan dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan di sekitar usaha ini sendiri. Dampak positif yang terjadi yaitu adalah terpenuhnya kebutuhan bahan makanan sehari-hari dan makanan masak, serta juga berdampak terhadap warga sekitar yang ikut bekerja dalam perusahaan ini, dan termanfaatnya tanah kosong menjadi tanah produktif. Dampak negatifnya yaitu dapat ditimbulkan terhadap lingkungan, yaitu terjadinya kerusakan terhadap tanah karena adanya proses produksi yang terus-menerus dilakukan. Penanggulangannya yang dapat dilakukan adalah dengan pengolahan penggunaan cara yang tidak merusak ekosistem tanah. Baik, mungkin cukup sekian dalam bisnis plan yang bisa saya dapat jelaskan, karena kekurangan datangnya dari saya sendiri dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.